Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan materi mengenai teknologi dan sustainability. Mari kita pahami makna dari dua istilah tersebut, yaitu teknologi dan sustainability. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sejak manusia itu ada, ia membutuhkan alat-alat untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Nah, alat-alat itu tentu pada awalnya masih sangat sederhana sekali. Misalnya pada zaman batu, alat-alat yang digunakan hanya berupa kapak. Misalnya kapak berimbas, kapak genggam, kapak lonjong seperti itu. Di mana alat-alat tersebut biasanya masih tumpul. Nah, sehingga kekurangannya banyak sekali. Kemudian setelah itu ditemukan logam. Setelah ditemukan logam, peralatan itu atau teknologi untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia itu semakin berkembang. Muncullah misalnya pisau, di mana pisau itu semakin memudahkan karena tidak tumpul. Kemudian ada sabit, ada cangkul untuk bertani dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ditemukan mesin uap oleh James Watt, teknologi semakin berkembang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai ada pengolahan bahan-bahan dengan mesin, sehingga produknya cepat sekali diciptakan dan bisa dijual untuk orang lain. Nah, sedangkan zaman dahulu ketika zaman batu dan zaman logam, orang-orang hanya membuat barang atau menciptakan barang untuk keperluan dia sendiri. Dia tidak mampu untuk menjual. Tetapi setelah ditemukan mesin uap, maka industri semakin berkembang dengan membuat produk-produk secara massal yang bisa dijual kepada orang lain, bahkan di lain wilayah. Nah, ini beberapa contoh dari perkembangan teknologi ya. Nah, dulu zaman nenek moyang kita, nah mungkin sekarang juga masih ada ya, batik dibuat dengan cara ditulis, digambar sendiri, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Tetapi setelah berkembang teknologi desain, nah kita bisa mendesain batik melalui laptop kita atau komputer kita, dan nanti tinggal di print di suatu kain. Kemudian proses pemotongan kain juga sudah mulai berkembang dengan mesin. Jadi pola pemotongan didesain di laptop. Nah, nanti gunting atau pemotongnya itu akan berjalan sesuai perintah yang ada di laptop kita. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya teknologi dalam memanen padi. Nah, kalau zaman dahulu nenek kita memanen padi dengan cara menggunakan alat yaitu aniani. Nah, itu lama sekali. Nah, sekarang sudah ada alat yang canggih yang bisa memanen padi dalam waktu yang semakin cepat. Dengan perkembangan teknologi saat ini, maka waktu proses produksi menjadi semakin cepat dan mudah. Sustainability. Apa yang dimaksud dengan sustainability? Sustainability terdiri dari dua kata yang digabung, yaitu sustain dan ability. Sustain itu artinya berlanjut, kemudian ability artinya adalah kemampuan. Nah, kemudian kalau yang disebut dengan keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Nah, kita sering ya mendengar kata keberlanjutan, misalnya pembangunan yang berlanjut. Nah, ilmu keberlanjutan merupakan kajian tentang pembangunan berkelanjutan dan ilmu lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip bisa memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Nah, itu yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan teknologi yang berkelanjutan berarti jangan sampai kita menciptakan suatu teknologi yang mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Nah, misalnya kita menciptakan teknologi mesin. Nah, mesin itu ternyata membutuhkan bahan bakar yang banyak sekali dari alam. Nah,
kita terus-menerus menggunakan bahan bakar tanpa memperhatikan bagaimana sih cara menghasilkan bahan bakar alternatif. Nah, jika teknologi yang kita ciptakan itu menggunakan bahan bakar terus-menerus hingga generasi masa depan tidak mampu menikmati bahan bakar tersebut, maka ini disebut sebagai teknologi kita tidak berkelanjutan karena mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Apa selama ini yang mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan? Maksudnya apa selama ini ada yang mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan? Kira-kira ada enggak? Banyak ya. Nah, misalnya ini contohnya industri. Industri itu mengeluarkan asap yang banyak sekali ke alam. Jika asap itu mengandung gas yang berbahaya, misalnya gas karbon monoksida, kemudian gas karbon dioksida yang berlebihan, kemudian menyebabkan pemanasan global. Nah, itu menyebabkan bumi ini menjadi sangat panas. Kemudian jika bumi ini menjadi sangat panas, maka es yang ada di kutub bisa mencair. Hal ini menyebabkan naiknya permukaan air laut. Nah, ini juga akan merugikan lingkungan. Karena apa? Karena lama-lama pulau-pulau yang rendah, yang ketinggiannya rendah, maka bisa tenggelam. Nah, ini berarti teknologinya tidak sustainable. Nah, kemudian di sini ada teknologi hasil industri yang membuang limbahnya ke sungai. Nah, ini menyebabkan ikan-ikan yang ada di sungai itu akan mati, sehingga generasi ke depan tidak bisa menikmati ikan. Kemudian di sini ada illegal logging, misalnya perusahaan kertas, dia mencari bahan baku di hutan karena kertas itu bahannya dari kayu ya. Kemudian tidak melakukan penanaman kembali. Nah, maka ini juga tidak sustainable. Karena akan merugikan generasi masa depan tidak bisa menikmati hasil hutan. Kemudian di sini ada gambar suatu industri yang terotomasi ya. Di sini yang Bu Erni tunjuk ini. Ini merupakan suatu industri yang semua pekerjaannya menggunakan robot. Nah, kalau semua di Indonesia seperti itu tanpa mempertimbangkan nanti tenaga kerja, nah maka banyak penduduk Indonesia yang akan kehilangan kerjanya karena digantikan oleh robot. Maka untuk menerapkan teknologi itu harus mempertimbangkan generasi ke depan. Kalau semua menggunakan robot, maka generasi mendatang tidak akan memperoleh pekerjaan. Nah, kecuali kalau mereka punya keahlian yang sangat tinggi. Nah seperti itu. Nah, ini ya, ini adalah contoh-contoh bagaimana teknologi yang ada saat ini banyak sekali yang tidak mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan, atau banyak sekali yang tidak sustainable. Untuk mewujudkan sustainability, maka suatu industri perlu menerapkan prinsip ekologi industri. Apa yang dimaksud dengan ekologi industri? Ekologi industri adalah suatu sistem tinjauan interaksi antara sistem industri dan biologi. Bisa juga diartikan sebagai studi tentang aliran material dan energi beserta transformasinya. Nah, dulu kita pernah belajar mengenai ekosistem ya, hubungan timbal balik atau interaksi antar makhluk hidup. Nah, di sini kalau ekologi industri itu merupakan sistem tinjauan interaksi. Bagaimana hubungan antara industri dengan biologi atau bagaimana hubungan antara industri dengan lingkungannya. Apakah kehadiran industri itu merusak lingkungan atau kehadiran industri itu membawa dampak baik bagi lingkungan juga makhluk hidup di sekitarnya. Ekologi industri juga mempelajari tentang aliran material. Nah, material yang diproduksi itu mengalir kemana saja sih? Dari bahan baku, kemudian energinya, kemudian limbahnya, itu bagaimana alirannya? Apakah alirannya itu akan berakhir pada pencemaran atau tidak? Ekologi industri merupakan sebuah pendekatan multidisipliner. Multidisipliner ini artinya
ada banyak ilmu yang dipelajari di sini. Makanya disebut dengan multidisipliner. Kalian belajar mengenai industri, kalian belajar mengenai lingkungan, kalian juga belajar mengenai zat-zat kimia yang berbahaya, seperti itu. Ekologi industri adalah kajian dengan menggunakan pendekatan sistem untuk mengintegrasikan antara sistem industri dan alam, serta mencari cara untuk mendesain ulang sistem tersebut. Jadi yang dikaji dalam ekologi industri ini adalah sistem. Kita melihat bagaimana hubungan antara sistem industri dan alam. Nah, kalau kita sudah melihat bagaimana hubungannya, maka kita akan mencari cara untuk mendesain ulang sistem tersebut, andaikan sistem itu menyebabkan kerusakan. Latar belakang ekologi industri. Dasar dari ekologi industri adalah identifikasi dan pelacakan aliran material dan energi, termasuk transformasi dan pembuangan dari sistem industri ke sistem alam, sehingga bisa diidentifikasi dampak negatifnya kepada lingkungan. Nah, sebenarnya dasar dari ekologi industri ini adalah kita itu melacak aliran materialnya. Nah, untuk membuat suatu produk tertentu, bagaimana sih aliran materialnya? Dari mana bahan bakunya merusak alam atau tidak, kemudian bagaimana cara memproses bahan baku tersebut, apa energi yang digunakan, kemudian apa hasil dari proses produksi tersebut, apakah menghasilkan barang jadi saja ataukah juga menghasilkan limbah juga. Nah, kalau menghasilkan barang jadi, maka bagaimana sistem distribusinya? Kemudian kalau menghasilkan limbah, bagaimana cara mengolah limbahnya agar bisa bermanfaat kembali. Nah, sebenarnya ekologi industri itu kita melakukan pelacakan aliran material dan energi, termasuk transformasi dan pembuangan dari sistem industri ke sistem alam. Dari situ kita bisa mengidentifikasi ada dampak negatifnya enggak ya dari industri tersebut. Ekologi industri merupakan proses industri alur tertutup. Nah, alur tertutup ini artinya buangan industri itu menjadi masukan bagi proses industri lain. Jadi berbeda dengan sistem terbuka. Kalau sistem terbuka itu sumber daya atau modal yang ditanam bergerak melalui sistem dan menghasilkan buangan yang tidak terpakai. Gitu. Jadi tidak ada penggunaan ulang. Nah, kalau alur tertutup itu buangannya itu bisa diolah kembali dan bisa menjadi input bagi proses industri lain. Jadi tidak hanya berakhir menjadi limbah saja. Nah, coba kita perjelas melalui gambar berikut. Nah, ini adalah siklus produk hasil industri siklus terbuka. Nah, kalau siklus terbuka akan menghasilkan sampah yang tidak digunakan kembali. Nah, coba kita lihat kalau siklus tertutup ya. Namun sebelumnya Bu Erni sampaikan mengenai prinsip ekologi industri terlebih dahulu. Prinsip ekologi industri menggunakan closed loop atau alur tertutup melalui penggunaan kembali. Kemudian memaksimalkan efisiensi penggunaan material dan energi. Jadi kita berhemat, memaksimalkan penghematan material dan energi. Kemudian meminimalkan timbulnya limbah. Kemudian mendefinisikan semua limbah sebagai produk potensial dan mencari pasar untuk produk tersebut. Jadi limbah itu merupakan produk potensial yang bisa diolah kembali, dan ketika kita bisa mengolah kembali, maka kita harus juga mencari pasar untuk produk tersebut. Nah, ini adalah contoh industri dengan rantai tertutup. Nah, ini misalnya bahan baku diambil dari alam, diekstraksi, kemudian dilakukan proses produksi. Nah, produksi sekaligus manufaktur ya, kemudian menghasilkan barang jadi digunakan. Nah, akan menimbulkan disposal atau sampah. Nah, sampah ini harus diulang di recycle agar bisa digunakan kembali. Nah, ini yang disebut dengan rantai tertutup. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya misalnya ini kayu dari alam diekstraksi, kemudian mulai diproduksi, mulai fabrikasi ya, diperoleh barang jadi. Nah, menjadi kayu, kemudian kayu diolah menjadi kursi misalnya.
Nah, pengolahan kayu menjadi kursi ini biasanya akan timbul sampah-sampah berupa potongan kayu kecil. Nah, ini bisa kita buat produk alternatif yang berasal dari sampah. Nah, ini yang disebut dengan industrial siklus tertutup. Nah, mungkin ini materi dari Bu Erni, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.